Selamat sore Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita berdoa malaikat Tuhan dari buku Puji Syukur nomor 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembukaan Puji Syukur 714. Yesus Juru Selamat kami, atas Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Para Romo yang terkasih, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita bersama merayakan Ekaristi, dan secara khusus misa pada sore hari ini dipersembahkan bagi keselamatan jiwa saudara-saudara kita yang telah dipanggil
Terlebih bagi kebahagiaan jiwa Bapak Subertus Eko Nugroho, anggota Dewan Keuangan Paroki Santo Thomas yang pada hari kemarin dipanggil oleh Tuhan, bersama dengan adiknya juga yang dipanggil Tuhan, Bapak Lukas Nugroho Dwi Atmoko. Bersama dengan doa-doa ini, kita berharap bahwa saudara-saudara kita ini boleh mengalami kerahiman surgawi, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, mereka memperoleh penghiburan dan kekuatan iman. Juga di ekaristi ini kita mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan ke-22 Dominikus Yanimanto dan Ibu Maria Listiana. Saudara-saudari, mari kita mempersatukan hati kita dalam ekaristi ini, serta kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Mari kita ungkapkan sesal dan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, semoga Kau kuatkan tangan kami yang lemas, Kau teguhkan lutut kami yang goyah, dan perkenankanlah kami menempuh jalan yang lurus dalam mencari kedamaian-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Pujilah Tuhan, hai hatiku,
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat. Dia sadar bahwa kita ini debu. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Tetapi kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sebagaimana kekal abadilah kebaikannya, asal saja mereka tetap berpegang pada perjanjiannya. Kekal abadi kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yosef, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan Injil hari ini kita belajar satu hal sederhana: mempertahankan semangat, mempertahankan performa, menjadi satu tugas yang berat ketika orang harus mengalami penolakan dan mengalami kekecewaan. Kita belajar dari sabda Tuhan ini, banyak orang melihatnya dalam bagaimana Yesus ditolak. Tapi penolakan Yesus ini justru di saat yang sama ketika orang-orang takjub pada pengajarannya, dan bahkan orang-orang ini pun kenal siapa Yesus, dari keluarga mana, dan segala sesuatunya. Namun yang justru menarik adalah jangan pernah kita hanya terfokus bahwa Yesus tidak mengadakan mukjizat, tetapi sekalipun Yesus mengalami penolakan dan kekecewaan, ia tetap melakukan performa dan karyanya yang baik. Yang disampaikan dalam bacaan Injil tadi, ia menyembuhkan beberapa orang sakit, meletakkan tangan atas mereka, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Maka pengalaman Yesus ketika menerima penolakan dan kekecewaan ternyata tidak melemahkan semangatnya untuk tetap berkarya, menampilkan hal yang baik yang bisa dilakukan meskipun
secara terbatas, tidak seperti pada kebanyakan dalam kisah-kisah Yesus melakukan mukjizat dan banyak orang lalu mengejar-ngejar, banyak orang mengurumuni, banyak orang ingin mencari kesembuhan dari Yesus. Belajar dari pengalaman Yesus yang mengalami penolakan. Kadang-kala dalam hidup kita pun kita bisa turun performa, turun kualitas, turun potensi yang baik dan segala hal yang bisa kita lakukan hanya karena kita mengalami penolakan dan banyak orang kecewa akan hal yang terjadi pada kita. Tetapi kalau kita belajar dari Yesus adalah, mungkin kalau dalam bahasa orang muda, ketika banyak orang menolak dan orang kecewa dengan Yesus, Yesus tetap santuy. Dalam artian, Yesus tidak memaksakan diri agar membuat orang-orang mau menerimanya. Yesus tidak mengadakan satu pembuktian dengan mukjizatnya agar orang langsung percaya. Maka di situ kita boleh belajar. Ada kalanya dalam pengalaman hidup kita pun kita bisa mengalami penolakan, bukan karena kita salah atau kurang baik, tapi bisa jadi karena orang kurang paham. Dan mereka pemahamannya hanya sampai di situ, sehingga kita pun tidak perlu memaksakan diri, berupaya diri agar bisa diterima dengan segala hal-hal yang mutakhir, sebagaimana Yesus dieluk-elukan di banyak tempat. Yang menarik, Yesus tidak marah. Yesus tetap menampilkan performa yang baik dan menampilkan hal-hal yang sungguh bisa menyentuh bagi orang-orang yang mau menerimanya meskipun secara terbatas. Maka bacaan ini pun menjadi permenungan bagi kita bersama bagaimana kita ketika mengalami penolakan, ketika mengalami hal yang mengecewakan, masihkah performa dan semangat kita sama, atau justru kita ujung-ujungnya memusuhi orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang melemahkan, dan orang-orang yang membuat kita bisa menjadi kecewa dan kita tidak diterima. Maka belajar dari itu semua pun hal yang sama ketika kita mengenangkan hari dalam perayaan Ekaristi yang kita khususkan untuk Bapak Eko, sebagaimana kita pun memahami dan juga kita seringkali mengenal Bapak Eko ini dalam segala pelayanan dan juga dalam segala hal yang dilakukannya. Jarang saya sebagai seorang imam melihat dia mengeluh. Kalaupun ada banyak orang mungkin merasa kurang puas dengan pelayanannya, Bapak Eko tetap melakukan apa yang bisa dilakukan yang terbaik. Kalaupun ada orang tidak suka, orang tidak puas, yang penting saya melakukan pelayanan kepada Tuhan. Maka lewat pembelajaran hari pun saat kita mengenangkan bagaimana Bapak Eko hari ini sudah kembali ke rumah Tuhan. Banyak kenangan-kenangan yang muncul dalam setiap pribadi kita, kebaikannya, dan yang paling utama kita tidak pernah melihat Bapak Eko itu mengeluh, tidak pernah melihat Bapak Eko itu dengan segala keterbatasannya lalu menghentikan segala hal yang bisa ia perbuat. Maka dalam perayaan Ekaristi ini pun kita bersyukur boleh mengenal dan boleh melihat bagaimana bakti seorang pelayan di dalam gereja, dan juga bakti seorang pelayan dalam segala kondisi apapun tetap ingin memberikan performa yang terbaik. Maka hari ini pun dalam perayaan Ekaristi kita, mari kita ucapkan selamat jalan kepada Bapak Eko, selamat menuju ke surga, dan bersama dengan adik terkasih yang juga dipanggil dalam waktu hanya selang 2 jam. Kita yakin dan percaya saudara kita ini seperti dalam bacaan pertama, memang Tuhan menghendaki ia pulang, tapi kepulangannya pasti Tuhan siapkan yang terbaik, sebagaimana ia pun telah melakukan yang terbaik dalam imannya, dalam pelayanan dan karya-karyanya. Akan menjadi satu hal yang berharga bagi pelajaran kita, bagaimana setiap orang yang mengenal Bapak Eko ini boleh melanjutkan kualitas-kualitas dan kebaikan-kebaikan yang pernah kita terima sepanjang Bapak Eko hadir bersama kita dalam karya pelayanan, dalam kebersamaan, dan dalam persaudaraan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan selamat jalan menuju surga. Bapak Subertus Eko Nugroho bersama dengan adik terkasih Bapak Lukas Nugroho Dwi Atmoko. Mari saudara kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan ini serta kita memohon berkat dari Allah agar kita pun dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang selalu berkarya, tetap penuh semangat, tetap penuh kebaikan, kendati kita mengalami berbagai halangan dan rintangan dalam karya-karya pelayanan kita dan dalam segala situasi-situasi kita.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu. Engkau hadirkan hamba-Mu yang Kau kasihi di tengah-tengah kami untuk menjadi saudara, teman seperjalanan, menjadi keluarga, dan menjadi bagian yang terbaik dalam perjalanan iman dan dalam perjalanan pelayanan kami khususnya di Paroki Santo Thomas. Bapa, Engkau telah memanggil kembali anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Eko bersama dengan Bapak Lukas Nugroho Dwi Atmoko kembali ke hadirat-Mu. Terimalah ia dalam keadamaian abadi dan anugerahkanlah pula kepada keluarga rahmat kesehatan, rahmat ketabahan dan kesabaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami hendak berdoa pula ya Bapa bagi setiap keluarga yang masih berjuang untuk mendapatkan rahmat kesembuhan dari sakit penyakit yang dideritanya. Berkatilah mereka semua agar diberikan kekuatan, diberikan daya tahan, dan terlebih mereka tidak hidup dalam kecemasan tapi kepercayaan akan jaminan-Mu bahwa Engkau lebih dekat untuk menjaga, melindungi dan memberikan pengharapan, dan terlebih Engkau memberikan ketenangan jiwa bagi mereka menerima segala situasi ini tetap di dalam kebaikan-kebaikan dan tetap dalam keyakinan bahwa Engkau menyertai mereka selalu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami hendak berdoa pula ya Bapa bagi setiap tenaga kesehatan dan juga setiap orang yang telah membantu dan menolong, khususnya dalam membantu keluarga yang berduka cita dalam peristiwa duka cita yang dialami kemarin pada keluarga besar Bapak Eko. Berkatilah mereka semua dengan segala karya pelayanan yang telah dijalankan dan dilakukan, dan perkenankanlah segala jerih payah mereka pun mendapatkan kuasa-kuasa yang baik, mendapatkan rahmat kesejahteraan yang cukup untuk hidup dan keluarga mereka. Tak lupa kami berdoa bagi istri terkasih dari Bapak Eko yang juga telah Kau panggil. Bapa, persatukan mereka dalam kebahagiaan abadi bersama di dalam anak-Mu Yesus Kristus dan dalam para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur pula ya Bapak atas rahmat ulang tahun pernikahan ke-22 Bapak Dominikus Yanimanto dan Ibu Maria Listiana, orang tua dari Mas Dani. Berkatilah ya Bapak agar keluarga yang boleh merayakan HUT perkawinan ini senantiasa diberikan rahmat kesehatan, rahmat kesetiaan, dan juga keluarga ini boleh menjadi sarana berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak kita berdalam hati kita untuk intensi kita masing-masing. Demikianlah ya Bapa, doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu di dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, berilah kami lambang kedatangan dan kehadiran-Mu pada kami dalam roti anggur ini. Dan ajarilah kami mengimani Yesus, sabda-Mu yang penuh kebijaksanaan,
sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya yang melebur dosa kami, dengan kebangkitannya dari alam maut ia merintis jalan menuju hidup abadi, dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur padamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Engkau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil menggedangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnalah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Swibertus Eko Nugroho dan Lukas Nugroho Dwi Atmoko, yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus yang perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke pesta perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sebagai tubuh Kristus yang kita sambut membimbing dan menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Satu-satunya Tuhan Yesus, lewat Dia masuklah umat kudus pada rumput yang tenang di tamukan hidup yang bahagia didapatkan. Marilah berdoa.
Allah Bapa kami di surga, dengan perantaraan manusia, putra tukang kayu, Engkau berkenan menyampaikan sabda penuh wibawa. Semoga kami dapat menanggapi segala kejujuran yang Kau sampaikan kepada kami. Dan kami mohon, perkenankanlah hamba-Mu, Bapak Subertus Eko Nugroho dan Bapak Lukas Nugroho Dwi Atmoko, menikmati kedamaian abadi bersama dengan Yesus dan para kudus-Mu di surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, para Romo, Romo Ben, Romo David, pada kesempatan sore ini, atas nama Paroki Santo Thomas, kami ucapkan duka cita yang mendalam untuk seluruh keluarga dari almarhum Bapak Eko dan juga Mas Nunu yang pada kemarin dipanggil oleh Tuhan secara bersamaan. Pak Eko secara khusus sudah bersama dengan kami dalam menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Keuangan Paroki, sebagai Ketua Bidang Rumah Tangga. Dalam seharian, pelayanan Pak Eko sungguh luar biasa, tanpa mengenal Allah, selalu mendedikasikan diri melayani paroki ini dengan baik. Dan teman-teman di bidang rumah tangga sungguh merasa kehilangan. Selama kami bersama di tempat ini, kami kehilangan 2 orang yang telah mengabdi dengan luar biasa, Pak Heri dan juga sekarang Mas Eko. Maka selagi kami atas nama Paroki Santo Thomas, para Romo, seluruh umat mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga dari almarhum Pak Eko maupun juga Mas Nunuk. Dan juga atas nama keluarga besar Trah Wong Solosono secara pribadi, saya mewakili juga atas nama keluarga besar Atmoswito dan juga keluarga besar Sunarto, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan, bantuan dan juga doa-doa dari Anda sekalian sewaktu Mas Eko dan Mas Nunu ini masih sakit hingga pada saat Tuhan memanggil. Sungguh kami mengaturkan banyak terima kasih dan memohon maaf atas segala dosa dan kesalahan dari beliau berdua. Terima kasih selagi untuk doa dan ekaristi dari Anda sekalian pada sore hari ini. Mari saudara kita tutup perayaan ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara kasih, demikian perayaan ekaristi kita sore ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita mewartakan karya kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Sana